Saudara-saudaraku, para pencari cahaya, Abu Darda pernah memberikan pesan tentang mengingat kematian. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, mengatakan, siapa yang sering ingat dekatnya kematian tidak akan sering gembira yang berlebihan dan berkurang iri dengkinya kepada orang lain. Maknanya, kesadaran bahwa mati itu mudah sehingga mati itu dekat adalah motor penggerak untuk taat kepada Allah. Ada dua manfaat penting mengingat kematian. Yang pertama, tidak mudah gembira berlebihan ketika mendapat nikmat-nikmat dunia, karena benar-benar sadar bahwa nikmat dunia itu hanyalah sementara. Yang kedua, tidak rakus memburu dunia sehingga tidak punya iri dengki dengan orang yang mendapat kelebihan duniawi. Hal ini dikarenakan ketika melihat ada orang yang mendapat kelebihan dari sisi dunia, hatinya akan berkata, itu semua tidak akan dibawa mati. Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah pernah menasihati tentang kata kunci kebahagiaan. Beliau mengatakan, sumber bahagia itu ada dalam diri seseorang itu sendiri, bukan dari luar dirinya. Katakan kepada kalian, apa kata kunci kebahagiaan? Kata kunci kebahagiaan adalah ridho, merasa puas, merasa cukup, dan mencintai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, ridholah dengan pemberian Allah. Jika Anda ridho, Anda adalah orang yang berbahagia. Semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan itu, kebahagiaan akan semakin berkurang. Maknanya, bedakanlah antara dua hal, kunci kebahagiaan dan faktor pendukung hidup bahagia. Rumah nyaman, makan enak, kasur empuk, dan lain-lain adalah sekedar faktor pendukung kebahagiaan, bukan kuncinya. Kunci bahagia itu terletak dalam diri kita masing-masing. Ridho dengan pemberian Allah dan tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuknya. Cintai apa yang kita miliki, niscaya kita mudah untuk bahagia. Mencintai apa yang dimiliki orang lain adalah kiat efektif untuk sulit berbahagia. Tanyakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, apa itu kunci berakhlak mulia? Simpulan untuk kunci bagaimana berakhlak mulia adalah dalam sebuah kalimat pendek, yaitu tinggalkan amarah. Orang yang tidak bisa mengendalikan lisan dan tangannya ketika marah adalah orang yang gagal berakhlak mulia. Syarat menjadi orang yang berakhlak mulia adalah tenang, tidak temperamen, dan tidak emosional. Kiat penting untuk tidak mudah marah adalah masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri untuk berbagai ucapan yang berpotensi membuat kita jengkel. Jika kita melihat hal-hal yang membuat hati kita tidak nyaman, sikapi dengan lihat namun pura-pura tidak lihat. Sebuah nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tujuan Allah menampakkan sebuah musibah. Beliau mengatakan, sungguh Allah tidak akan menimpakan musibah untuk menghancurkan hambanya. Dia tidak menimpakan musibah hanya untuk menguji hamba, apakah hamba bersabar atau tidak.
dan menguji apakah hamba tetap mau menghambakan diri kepada Allah dengan menerima takdirnya ataukah tidak. Maka itulah tujuan dari Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Adapun hikmah dalam semua perbuatan Allah, di antaranya perbuatan Allah adalah menimpakan musibah kepada hamba. Perbuatan Allah itu berputar antara dua hal, bentuk keadilan Allah ataukah bentuk kebaikan Allah kepada makhluk. Hikmah di balik musibah adalah menguji penghambaan kita. Allah memiliki hak penghambaan baik ketika kita senang ataupun ketika kita dalam keadaan susah. Penghambaan kepada Allah adalah dalam kondisi senang, itu adalah dalam bentuk syukur. Sedangkan penghambaan ketika kita susah adalah dalam wujud sabar. Demikianlah beberapa uraian nasihat dari ulama-ulama terdahulu. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat menjadi pengingat bagi kita yang fakir.